Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, rekan-rekan pastor yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berkhotbah di tempat ini sebenarnya tidak asing lagi, karena sebelum-sebelumnya saya pernah juga berdiri dan berkhotbah di sini. Seandainya Pastor Thomas yang berkhotbah, itu asing bagi kita, karena baru pertama kali. Hanya saja dia minta kesempatan kepada saya untuk berkhotbah pada hari misa pertama kalinya Pastor Thomas ini di paroki kita ini. Mungkin hati kita berkata, maunya pastor baru itu. Tidak ada maunya. Ya. Sebab bukan Bapak Ibu yang menentukan untuk berkhotbah di sini bagi saya, tapi dia. Bukan juga saya, tapi dia. Nanti bertanya ketika acara resepsi, mengapa pastor meminta Pastor Brontos itu berkhotbah pada misa pertama? Apa gerangan? Aku pun tak tahu. Nantilah kita cerita di luar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pastor, para suster, juga calon pastor yang di sebelah kiri saya ini, di balik dinding Bapak Ibu itu. Ada seorang suster, tidak di antara yang ada ini. Dia itu sudah masuk pada profesi keempat, menjelang kaum kekal. Sampai profesi berapa terendah baru kaum kekal, suster? Batas terendah, ya, 5 jari, ya, kata suster yang kerja di klinik. Maksudnya kalau sudah profesi kelima, boleh mengajukan diri untuk kaum kekal. Dan selama-lamanya atau semaksimal 9, ya, iya 9, tidak sampai 10. Kenapa bukan 10? Ya karena harus keluar kalau sudah 10. Begitu. Apa terjadi dengan suster yang sudah profesi keempat itu? 1 tahun lagi memenuhi syarat untuk mengajukan kaum kekal. Bapaknya sakit dan tidak lama sesudah itu meninggal ke Balikpapan. Bukan di Kalimantan, ya. Ini Balikpapan. Meninggal dunia. Masih berlangsung profesi keempat. Tidak lama juga sesudah itu ibu sakit keras. Berdoa, mati. Ikut ke Balikpapan. Ya. Goncangkah panggilannya pada saat itu? Sangat goncang. Kalau bahasa di panggilannya seperti ini, krisis, ya, krisis panggilan. Itu faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi batinnya, perasaannya, pikirannya. Sesudah itu, abangnya yang sudah menikah ditinggalkan oleh istri
bersama dengan satu anak. Dan dia ditinggalkan juga dalam kondisi sakit yang kerja di sebuah perusahaan dan diberhentikan. Makin besar krisisnya. Dia harus mengurus abangnya itu dari biara dengan izin dari biara. Dan satu adiknya lagi itu idiot. Yang benar saja cerita pastor ini. Benar. Iya, benar. Tapi mungkin kita bilang menakutkan sekali. Ya, menakutkan. Ngeri sekali. Ya, ngeri. Begitu kita merasakan. Dan dia terus menjalani panggilannya dengan menghidupi semua proses yang terjadi di biara. Bahkan biara itu membantu. Tidak hanya mengizinkan dia untuk membantu saudaranya itu secara langsung, tapi juga sedikit diberi uang untuk itu. Dia cerita kepada saya, pastor, bahkan saya menghadapi abang saya itu dalam tanda petik, saya seperti memperlakukan diri sebagai istrinya. Sebagai istrinya, tanda petik. Ya. Artinya bukan istri suami seperti yang menikah itu, tidak. Tapi dia memperlakukan dirinya untuk melayani abangnya itu. Dan dia kau kekal, dia menjalani panggilan dan dia ditempatkan di sebuah rumah formatio. Rumah formatio itu rumah pendidikan pembinaan calon-calon suster. Dengan pengalaman yang seperti tadi itu. Tapi bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia menghadapi penderitaan yang sedemikian sampai memuncak, dia tidak mengeluh. Dia sadar betul kehadiran Tuhan di dalam dirinya, dan dia menyerahkan semua peristiwa itu di dalam kehendak Tuhan. Dia menjadi suster yang baik sampai sekarang. Apa simbol hidupnya? Saya tambah lagi ceritanya. Simbol hidupnya, dia ambil buah anggur. Buah anggur. Buah anggur itu menghasilkan air anggur yang dipakai untuk perayaan misa setiap kali imam merayakan Ekaristi Kudus. Dan dia mempersembahkan hidupnya untuk umat di mana dia melayani calon-calon para suster itu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, belum lama kita menyanyikan Mazmur tanggapan tadi. Siapa yang ingat refrennya tadi? Mazmur tanggapan itu. Siapa yang ingat refrennya tadi? Kalau ada yang tahu, saya titip suatu waktu rosario ke orang itu lewat Pastor Thomas kalau dia ke Sibolga. Kalau dia ke Sibolga. Mudah-mudahan bukan bulan ini karena belum ada rosario itu. Orang-orang Israel memuji Tuhan sebab ia menyembuhkan orang yang, ya itulah, kalau kita menyebut patah hati, aliosibai, ya, cepat sekali, tapi menyembuhkan orang yang patah hati, dan satu-satunya penyembuh itu adalah Tuhan. Dan itu jawaban atas peristiwa yang terjadi di dalam bacaan pertama tadi, kitab Ayub.
Orang-orang Israel pada waktu itu sudah biasa sekali mendengar jawaban-jawaban seperti ini. Jawaban-jawaban seperti ini. Jawaban ini adalah jawaban klasik. Inilah contoh jawaban klasik. Belum lama kita menonton debat calon presiden. Bagaimana mencegah korupsi di Indonesia ini untuk para koruptor? Jawaban pertama adalah naikkan apa? Naikkan gaji 3/4 atau 4/4. Naikkan gaji, ya, begitu. Lebih cepat lagi 2/4, naikkan gaji. Nah, itu jawaban sejak adanya korupsi di Indonesia dan sampai sekarang tidak teratasi dengan kenaikan gaji. Karena tidak teratasi sampai sekarang, itulah disebut jawaban klasik yang sudah begitunya terus. Yang satu mengatakan cabut sampai ke akar-akarnya, nggak pernah tercabut sampai ke akar-akarnya. Korupsi tetap ada. Itu juga jawaban klasik. Di dalam gereja ada juga masalah klasik yang terus dibahas sebagai masalah klasik. Apa itu? Bukan terjadi di sini. Bapak-bapak jarang datang ke gereja. Itu sudah dari dulu, pastor, sejak adanya gereja. Bapak-bapak jarang datang ke gereja. Masalah itu adalah masalah klasik. Masalah klasik. Maka sulit diatasi dan hampir pasti tidak teratasi. Paling-paling menambah jumlah. Beda jawaban klasik dan masalah klasik dengan musik klasik. Pernah mendengar musik klasik? Musik klasik itu aduhai menyenangkan hati, pikiran, perasaan. Kalau bisa tidurlah di kursi goyang atau kursi malas. Itu jawaban klasik, masalah klasik. Saudara-saudari, orang-orang Israel menderita sengsara banyak sekali, selalu diberi jawaban yang sama dan mereka bosan dengan itu, bosan dengan jawaban-jawaban. Makanya tampillah Ayub ini dalam situasi kebosanan. Umat seperti ini mendengar jawaban-jawaban seperti itu. Sekarang butuh contoh, butuh tokoh yang menjadi model. Itulah Ayub. Ayub juga seperti orang Israel menderita, sangat sengsara, mirip dengan suster tadi itu. Tetapi pada akhirnya dalam penderitaan dan kesengsaraannya itu, dia sadar betul kehadiran Tuhan itu di dalam dirinya, sadar. Dan yang kedua, dia berserah diri kepada Tuhan yang hadir menyertainya itu. Itulah yang menjadi jawaban bagi orang-orang Israel ketika menghadapi masalah itu. Sadarlah bahwa Tuhan tetap menyertai dan berserah dirilah ke sana. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dialami oleh Ayub ini, hari ini Tuhan Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke kota-kota lain juga untuk mewartakan Injil. Sebab untuk itulah aku datang. Untuk itulah aku datang. Apa yang terjadi dengan ini? Di Kapernaum itu, Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dari orang yang kerasukan roh dan orang-orang yang menderita sakit. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah,
sembuh, dan dengan kata-kata. Tapi sesudah itu dia pergi ke rumah Simon Petrus, rumah mertuanya itu. Dan di sana mertua Simon Petrus itu, ibu itu sedang sakit. Tadinya di tempat lain dengan kata-kata dia sembuhkan. Sekarang dia pegang tangannya itu, dia sentuh, dia jamah. Dan ketika dia sentuh, sembuh ibu mertua Simon itu yang demam keras. Kata dan sentuhan langsung itu sama kuatnya menyelamatkan, menyembuhkan. Kata dan sentuhan sama kuatnya menyelamatkan dan menyembuhkan. Semua yang menyaksikan ini berbondong-bondong datang kepadanya. Sampai malam hari, sesudah matahari terbenam. Kita bekerja pada saat matahari terbit dan berhenti pada saat matahari terbenam. Itulah petani. Yesus, meskipun terbenam matahari, dia tidak berhenti melayani. Itulah karya penyelamatan Allah. Semua tindakan Yesus ini adalah pertanda bahwa memberikan kepada orang-orang yang sedang putus harapan, hilang harapan, ketiadaan berdaya untuk masa depan, orang mestinya semakin sadar bahwa Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Proses penyembuhan, proses pewartaan Injil, hadirnya Yesus itu hendaknya membuka mata orang itu bahwa Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Dan karena itu pula Rasul Paulus menekankan kepada dirinya, aku hanya berguna ketika aku mewartakan Injil. Meskipun hakku untuk menerima sesuatu sesudah mewartakan Injil tidak kutuntut dan harus kulepas, tapi Injil menjadi yang pertama untuk kujalani dalam proses menjalankan perintah Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah bertanya kepada Pastor Thomas ini, untuk apa pastor mau ditabiskan? Pernah bertanya? Saya pun tidak pernah. Untuk apa pastor ditabiskan? Untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hatinya di antara kita? Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Ya, untuk mengunjungi stasi-stasi di paroki kita ini hanya dia yang tahu, ya. Atau terus-menerus di sini sajakah dia melayani misa dan kalian menahan terus dia di sini? Khotbah pastor bagus, minggu depan lagi ya. Mudah-mudahan dia menjawab ke stasi-stasi lain juga. Aku harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku ditabiskan. Jangan kelompok Legio Maria nanti kerangkeng kakinya, kerangkeng tangannya untuk hanya ya omane, ya omane. Tahu ya omane? Ya. Hanya untuk aku saja, hanya untuk aku saja. Pastor Thomas, perhatikan baik-baik mereka itu, ya. Sebab hari ini dia katakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itulah moto panggilannya.
Pertanyaannya, apakah berdasarkan sebuah pengalaman hidupnya sehingga itu dia ambil sebagai motivasi panggilannya, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Pastor Thomas, jangan mengatur-atur Yesus nanti. Ya, jangan mengatur-atur Yesus nanti. Karena dia itu kamu angkat sebagai bahwa dialah yang memilih kamu. Luar biasa moto itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi penuh dengan tantangan. Ya, penuh dengan tantangan. Dan setiap kali nanti mengalami krisis-krisis, sadarlah akan moto itu. Ketika engkau mulai satu kaki di luar gerbang dan satu kaki masih di dalam gerbang, gerbang imamat dan gerbang awam, maka lama sekalilah engkau nanti mencapai sebuah stasi yang dekat. Karena jalannya begini, ya, lain kalau jalannya begini Bapak Ibu. Coba nanti di halaman jalan kangkang dan bandingkan dengan yang jalan begini, ya, siapa lebih cepat sampai di garis finish? Yakinlah orang yang berjalan begini, bukan yang satu kaki di gerbang awam, satu kaki di gerbang imam. Kurasa itulah yang membuat dia hari ini tidak mau berkhotbah. Untuk dirinya sendiri tidak mungkin dia katakan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini sebagai hari misa pertamanya Pastor Thomas ini buat kita sekalian. Mari kita bersama dia juga berjalan dalam keimamatannya, agar imamatnya itu menggarami hidup kita ini. Manakala kita mengalami situasi-situasi yang kurang menyenangkan bagi perjalanan hidup kita, tapi kita berdoakan juga untuk dia supaya dia jalani panggilannya sesuai dengan motonya, bahwa Yesus yang memanggil dia, dan karena itu konsistenlah untuk menjalani panggilan dalam rangka mewartakan Injil. Amin.